Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyajikan satu video mengenai eksponen dan logaritma. Untuk pokok bahasanya yaitu mengenai bilangan bentuk akar. Silahkan disimak videonya ya. Oke, baik. Sekarang kita memasuki ke materi bentuk akar ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai perpangkatan bilangan bulat dan juga pecahan. Di mana perpangkatan pecahan ini kan erat kaitannya dengan bentuk akar ya. Di mana beberapa sifat dari bilangan berpangkat dapat pula diterapkan dalam bentuk akar. Nah, sifat-sifat ini sangat berguna sekali untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat operasi bentuk akar. Ada 4 operasi bentuk akar ya. Yang pertama adalah akar A ya. Akar A, kemudian pangkat N, kemudian ordonya di sini adalah N di depan akar ya, N. Sama dengan, jadi kalau kalian menemukan akar A, pangkat N, kemudian ordonya adalah N, maka hasilnya adalah A. Dimana catatannya A-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Ini berlaku kalau A-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian sifat operasi bentuk akar yang kedua. Yang kedua adalah, ini ada perkalian bilangan bentuk akar ya, dimana ordonya sama. Misalnya akar A, misalnya ordonya kita tulis dengan N. Kita kalikan dengan akar B, ordonya sama yaitu N ya. Nah, untuk perkalian dua bilangan bentuk akar, jika ordonya sama, maka akan menghasilkan akar AB. Nah, ordonya tetap kita tulis N. Jadi yang dikalikan adalah yang bilangan pokoknya yaitu A dan B. Ya, ini untuk A maupun B-nya lebih besar sama dengan 0 ya, ini syaratnya. Oke, kemudian kita ke sifat-sifat yang ketiga. Yang ketiga ini ada akar ganda ya. Misalnya ada akar yang pertama misalnya di sini ordonya M. Kemudian akar yang kedua misalnya ordonya N. Kemudian bilangan pokoknya A. Maka akan menghasilkan akar A. Jadi bilangan pokoknya tetap kita tulis A. Kemudian ordonya kita kalikan, M dikalikan dengan N. Ya. Itu untuk sifat operasi bentuk akar yang ketiga. Sekarang kita ke sifat operasi bentuk akar yang keempat ya. Ini ada pembagian bilangan pecahan ya. Oke, ada bilangan pecahan atau akar dari bilangan pecahan, maksudnya seperti itu ya. Oke, misalnya ada akar, kemudian A per B ya. Kemudian ordonya kita umpamakan dengan N, maka akan menghasilkan ya sama dengan akar A dibagi akar B. Ordonya sama, yaitu sama-sama N. Ya. Nah, di mana ini ada syarat utamanya, B-nya itu tidak boleh 0. Kita tulis B tidak sama dengan 0. Ya. Ini contoh sifat-sifat operasi bentuk akar ya, ada 4. Oke, kita sekarang ke contoh soalnya ya. Misalnya untuk yang pertama, operasi yang pertama itu kan akar A ya, di mana pangkatnya N, ordonya N. Kita ambil contoh misalnya akar 9. Pangkatnya 2, ordonya 2. Nah, akan menghasilkan 9. Gampang ya, ini cara cepatnya sebetulnya. Atau kalau mau menggunakan cara yang sistematis, yang bertahap, bisa seperti ini. Ini akar 9 pangkat 2, ordonya 2. Jadi langkah yang pertama boleh, ordonya ditulis dulu 2. Yang di dalam akarnya boleh kita hasilkan dulu berapa ya. Ini kan ada 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu berapa? 9 pangkat 2 itu kan 9 kali 9 ya, 81. Akar 81 ordo 2. Nah, untuk ordo 2 sebetulnya tidak wajib ditulis ya. Kalau misalnya ordonya 2, boleh tidak kita tulis. Jadi langsung aja kita tulis sama dengan akar 81. Jadi yang sudah kalian pelajari dulu waktu di bangku SMP itu ada akar 81, akar 25, akar 36. Nah, kalian mungkin tidak melihat di depan akarnya itu ada ordo. Jadi sebetulnya yang kalian lihat tidak ada ordo, sebetulnya dia memiliki ordo. Hanya saja ordonya tidak ditulis ya. Jadi saya lagi,
Ordo yang tidak ditulis itu adalah jika ordonya 2. Nah, makanya akar 81 ordo 2, 2-nya ini tidak perlu ditulis, jadi langsung sama dengan akar 81. Akar 81 sama dengan 9 ya. Kita ke contoh yang kedua ya. Dari operasi yang kedua. Nah, kita lihat di sini ada perkalian dua bilangan bentuk akar. Misalnya akar 2 dikali akar 3. Ordonya sama-sama, misalnya berapa ordonya? 5 misalnya ya. Nah, akar 2 kali akar 3 ordonya sama-sama 5. Kalau ordonya sama berarti langsung aja 2 dikali 3 di dalam akar. Tulis 2 kali 3. Ordonya 5. Sama dengan akar 6. Ordonya 5. Nah, ini kalau misalnya masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Untuk yang contoh nomor 2 ini sudah sangat sederhana ya, tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga hasilnya tetap kita tulis, ini sudah baku, sudah sederhana, yaitu akar 6, ordonya 5. Atau kalau misalnya ordonya 2, kita ambil contoh yang kedua ya. Jika ordonya 2 berarti kan tidak perlu ditulis ya. Berarti langsung aja kita ambil contoh, misalnya akar 4 dikali akar berapa misalnya, dikali akar 25 misalnya, sama dengan, nah ini kan ordonya tidak ditulis ya, artinya ordonya 2, maka hasilnya juga dalam bentuk akar, ordonya juga 2 ya, tapi tidak perlu kita tulis. Langsung kita kalikan aja bilangan pokok yang ada di dalamnya. 4 dikali 25 100, akar 100 10 ya, gampang ya. Oke, kita ke contoh yang ketiga dari operasi bentuk akar yang ketiga ya. Ini ada bentuk akar ganda ya. Misalnya akar, oke, misalnya kita ambil contoh M-nya 2 misalnya. N-nya berapa? 3 misalnya. Kemudian A-nya misalnya berapa? A-nya misalnya 36. Nah, sama dengan, nah berarti langsung aja 36-nya tulis dulu di dalam akar ya. Nah, kemudian masing-masing ordonya kita kalikan. Jadi 2 dikali 3. Sama dengan ordonya 6 ya. Nah, ini ada akar 36. Kira-kira masih bisa disederhanakan tidak? Akar 36 ordonya 6. Oke, 36 itu bisa dirubah menjadi berapa pangkat 6? Tidak bisa ya. Oke, adanya 6 pangkat 2. Oke, boleh sampai sini nggak apa-apa ya. Boleh sampai sini nggak apa-apa. Nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana cara merubah dari bentuk akar ke bentuk pecahan ya. Jadi sementara sampai sini. Mau dirubah ke bentuk pecahan juga bisa sebetulnya. Nanti kita akan belajar setelah ini. Oke, kita ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini ada operasi bentuk akar yang keempat. Misalnya akar A per B ordonya N. A-nya misalnya 100, B-nya misalnya 25. Ya, misalnya ordonya 2. Nah, tadi kan kalau ordo 2 nggak perlu ditulis ya. Oke, berarti sama dengan akar, langkah pertama 100, boleh langsung dibagi 25 sebetulnya. Atau mau langsung kita pakai ini boleh. Masing-masing A dan B kita buat menjadi bentuk pecahan ya. Oke, jadi kalau kita ngikutin ini, berarti langsung aja, berarti akar 100 dibagi akar 25. Ordonya kan 2 tuh. Kalau 2 nggak usah ditulis, berarti akar 100 dibagi akar 25. Akar 100 berapa? 10. Akar 25, 5. Jadi 10 bagi 5, 2 ya. Oke, sebelah sini. Hasilnya adalah 2. Nah, ini itu tadi contoh-contoh daripada operasi pada bentuk akar ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan ke bagaimana merubah dari bentuk akar ke pecahan. Oke, baiklah, kita akan mulai. Sekarang kita akan merubah bentuk akar ke bentuk pecahan ya. Nah, ini ada formulasi yang bisa kalian pahami dan kalian hafal ya. Formulasinya nanti akan kita tulis. Kita tulis dulu di sini, merubah bentuk akar menjadi pecahan. Ya. Merubah bentuk akar ke bentuk pecahan. Formulasinya adalah, misalnya ada akar A, kemudian pangkatnya M, dia punya pangkat M, kemudian ordonya misalnya N. Maka kalau misalnya mau dirubah ke bentuk pecahan menjadi A pangkat M per N. Jadi M yang pangkat ini menjadi pangkat sebagai pembilang, N-nya menjadi pangkat sebagai penyebut. Ya.
Jadi seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita ambil dua contoh. Contoh yang pertama misalnya kita ambil yang paling gampang ya. Misalnya 2, akar 2 pangkat 8, kemudian ordonya misalnya 4. Nah, kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 8, 8 sebagai M ya, dibagi 4 sebagai N-nya. Jadi 2 pangkat 8 per 4 sama dengan 2 pangkat berapa 8 bagi 4? 8 bagi 4 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, akar 5 pangkatnya misalnya 6. Ordonya misalnya 3 sama dengan 5 pangkat 6 per 3. Nah, sama dengan 5 pangkat 6 bagi 3 2 sama dengan 25. Ya. Nah, ini merubah bentuk akar ke bentuk pecahan. Oke, sampai sini paham ya? Oke, setelah ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya menyederhanakan bilangan bentuk akar atau secara matematika, yaitu bagaimana caranya merasionalkan bilangan bentuk akar. Oke, langsung saja. Sekarang kita akan merasionalkan bilangan bentuk akar ya. Kita tulis judulnya di sini. Merasionalkan bilangan bentuk akar. Merasionalkan itu artinya menyederhanakan ya. Nah, bila mana bilangan-bilangan bentuk akar itu bisa kita sederhanakan ya, apabila ketika kalian menemukan ada bilangan pecahan dalam bentuk akar, di mana penyebutnya adalah dalam bentuk akar. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau kita rasionalkan. Jadi sekali lagi, kalian apabila menemukan bilangan pecahan di mana penyebutnya dalam bentuk akar, maka bisa dikatakan bilangan tersebut belum sederhana. Jadi harus disederhanakan atau dirasionalkan terlebih dahulu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ambil contoh yang pertama. Kalau bilangannya seperti ini, 1 per akar 2 misalnya. Nah, 1 per akar 2 ya. Nah, sama dengan, nah kita lihat penyebutnya ada bentuk akar ya, akar 2. Nah, kita kalikan dengan, kita tulis dulu ya, 1 per akar 2. Kita kalikan dengan ada yang disebut dengan bilangan sekawan ya. Mohon diingat, ada yang disebut dengan bilangan sekawan. Nah, bilangan sekawan itu adalah bilangan dalam bentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya sama. Pembilang dan penyebutnya itu dalam bentuk akar, yang menjadi acuan adalah dari penyebut bilangan sebelumnya. Nah, bilangan sebelumnya adalah penyebutnya akar 2. Nah, maka bilangan sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Kita kalikan aja sekarang, pembilang kali pembilang. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Akar 2 per akar 4 berapa? 2. Nah, ini pembilangnya ini ada angkanya 1 di sini ya. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 2. Oke, ini contoh yang pertama untuk merasionalkan bilangan bentuk akar ya. Oke, sekarang contoh yang kedua, bagaimana kalau bilangan pecahan tersebut pembilang dan penyebutnya dua-duanya bentuk akar. Misalnya akar 2 per akar 5. Nah, ini juga sama, ini masih belum sederhana. Yang jadi patokan adalah dalam penyebutnya ya. Artinya kalau penyebutnya ada bentuk akar ya, walaupun pembilangnya ada bentuk akar, nah ini bisa dikatakan dia belum sederhana. Kita sederhanakan, caranya kita tulis dulu bilangan tersebut. Akar 2 per akar 5. Nah, sekarang kita kalikan dengan bilangan sekawan. Bilangan sekawan itu adalah bilangan dalam bentuk pecahan di mana atas dan bawah sama. Artinya pembilang dan penyebut sama. Acuannya adalah kita ambil dari kita ambil dari penyebut bilangan sebelumnya ya, yaitu akar 5. Sehingga bilangan sekawannya adalah akar 5 per akar 5. Langsung kita kalikan aja, pembilang kali pembilang, akar 2 kali akar 5, akar 10, akar 5 kali akar 5, akar 25. Sama dengan akar 10, kita tulis lagi, dibagi akar 25, 5 ya. Nah, kita sederhanakan menjadi 1 per 5 akar 10. Begitu. Gampang ya? Nah, contoh-contoh yang lainnya juga seperti itu ya proses pengerjaannya. Nah, sekarang
ke bagian akhir. Sekarang bagaimana kalau kita merasionalkan perkalian dua bilangan bentuk akar ya. Nah, misalnya begini. Misalnya 1 per akar 2 ya. Misalnya kita kalikan dengan akar 2 per akar 3. Nah, sesuai dengan proses pengerjaan nomor 1 dan 2, nah untuk nomor 3 ini juga sama. Tinggal kita kalikan aja pembilang dengan pembilang. 1 kali akar 2, akar 2. Penyebut dikali penyebut. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Jadi jawabannya akar 2 per akar 6. Sudah, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Jadi cukup jawabannya sampai di sini. Jadi akar 2 per akar 6. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Masih merasionalkan bilangan bentuk akar ya. Bagaimana kalau penyebutnya bentuknya terdiri dari dua bilangan ya. Ada bentuk akarnya juga ya. Misalnya begini, misalnya 1 per misalnya 2 plus akar 2 ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyederhanakannya? Nah, untuk menyederhanakannya konsepnya sama. Jadi ini kita tulis ulang, kemudian kita kalikan dengan bilangan sekawan ya. Nah, bilangan sekawan konsepnya juga sama ya, yaitu bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana pembilang dan penyebutnya sama. Yang jadi acuan adalah kita ambil dari penyebut bilangan sebelumnya. Nah, untuk model seperti ini, karena penyebut bilangan sebelumnya adalah 2 plus akar 3, ada tanda positif di sini, maka bilangan sekawannya kita rubah. Yang tandanya plus menjadi min. Sehingga bilangan sekawannya adalah 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Gitu, ya. Nah, tinggal kita kalikan. Ini ada 1 dikali 2 min akar 2. 1 kali 2, 2. 1 kali min akar 2, min akar 2. Kemudian ini, masing-masing kita kalikan. Pertama 2 kita kalikan dengan 2 dulu ya. 4 ya. Kemudian 2 dikali min akar 2. Min 2 akar 2. Kemudian akar 2 dikali 2. Plus 2 akar 2. Kemudian akar 2 kali min akar 2. Min akar 4. Ini penyebutnya. Sama dengan 2 min akar 2 per. Penyebutnya kita sederhanakan sekarang ya. Ini ada 4. Min 2 akar 2 plus 2 akar 2 min akar 4. Nah, kita lihat di sini min 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 habis ya. Nah, berarti sisanya 4 min, nah ini ada akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 2 ya. Jadi 4 min 2. Jadi 2 min akar 2 per 4 dikurang 2, 2. Jadi jawabannya boleh sampai sini. 2 min akar 2 per 2. Atau bisa juga disederhanakan. 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini ada min 1, ini ada 1 ya. Setiap tidak ada 1 itu tidak bisa kita tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya ada 1, ini tidak harus kita tulis di sini. Jadi pertama 2 bagi 2 1, kemudian ada min 1, min 1 bagi 2 berarti min 1 per 2, akar 2 nya mengikuti. Gitu ya. Jadi boleh sampai sini 2 min akar 2 per 2 atau boleh langsung ke sini. Yaitu 1 min 1 per 2 akar 2 ya. Ini untuk merasionalkan bilangan pecahan ya. Artinya jika ada bilangan pecahan di mana bentuk penyebutnya adalah bentuk akar. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Oke, kalau jelas nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas mengenai logaritma. Oke, itu tadi video pembelajarannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi ke video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.